Dalam keheningan malam musim panas di Inggris, sebuah kereta melaju menembus pedesaan. Gerbongnya bukan dipenuhi penumpang, melainkan uang. Jutaan pound sterling disusun dalam karung-karung, bergegas menuju London, hanya dijaga beberapa petugas pos. Tak seorang pun di dalamnya tahu bahwa di jalur depan, sekelompok pria biasa, mantan petinju, montir, supir, bahkan seorang pegawai kecil, sudah menunggu untuk menulis ulang sejarah. Ini bukan pencurian kecil. Ini adalah kejahatan yang akan mengguncangkan Inggris, mempermalukan pemerintah, dan akhirnya menjadi legenda. Inilah The Great Train Robbery tahun 1963. Musim panas 1963, Inggris berada di persimpangan antara sisa-sisa masa pasca perang yang penuh keterbatasan dan munculnya era swinging 60s. Para remaja, generasi pertama yang bebas dari wajib militer, menikmati kebebasan baru lewat musik, fashion, dan budaya. Kemakmuran mulai kembali, tapi sistem kelas sosial lama masih berkuasa. Serangkaian skandal, terutama kasus Profumo pada 1963, mulai meruntuhkan kepercayaan publik terhadap otoritas. Secara ekonomi, pertumbuhan pesat dan pendapatan rumah tangga meningkat, walau pertengahan dekade mulai menunjukkan tanda-tanda siklus stop and go yang kelak mengganggu stabilitas. Di tengah lanskap perbukitan Buckinghamshire, wilayah pedesaan tempat kereta pos itu disergap, Royal Mail tetap menjalankan rutinitas malamnya tanpa perubahan. Setiap malam, kereta pos yang dijaga berangkat dari Glasgow menuju London dengan satu gerbong khusus untuk high value packages, karung-karung berisi uang kertas, emas, dan barang berharga yang diangkut dalam gelap. Pada Agustus 1963, diketahui bahwa gerbong ini biasanya membawa sekitar 300.000 pound. Namun setelah akhir pekan langgeng, muatannya melonjak hampir 2,6 juta pound dalam bentuk uang tunai. Bagi para kriminal kawakan seperti Bruce Reynolds dan krunya, kereta itu ibarat tambang emas berjalan, asal bisa dihentikan di jalur yang sepi. Pemimpin konspirasi ini adalah Bruce Reynolds, seorang perampok kawakan dari London. Usianya baru 31 tahun, berpenampilan rapi dan penuh perhitungan. Dialah yang menyatukan dua geng lama dari London Selatan. Bersamanya ada Gordon Goody dan Buster Edwards, pencuri percaya diri dengan pengalaman besar, serta Charlie Wilson, sang organisator. Mereka bahkan punya orang dalam, yaitu seorang petugas keamanan pos misterius yang hanya dikenal sebagai The Ulster Man. Diperkenalkan melalui seorang juru tulis hukum bernama Brian Field. Anggota lain termasuk Roy James, pembalap berani yang merangkap supir kabur, Ronald Buster Biggs, tukang kayu 34 tahun, sekaligus kenalan Reynolds. Perannya malam itu sebenarnya hanya mencari supir. John Daly, ipar Reynolds, serta Roger Cordray, ahli elektronik yang bertugas merusak sinyal kereta. Mereka juga melibatkan geng London lainnya, South Coast Raiders, untuk keahlian mereka soal kereta. Tom Wisby, Jim Hussey, Bob Welch, dan Danny Pembroke. Bahkan seorang pengacara, saudara Brian Field, bernama Lenny, ikut serta untuk pura-pura membeli lahan pertanian. Secara keseluruhan, konspirasi ini membengkak menjadi 16 orang. 15 turun langsung ke lokasi, dengan latar belakang beragam, dari tukang dekorator, bandar judi, pedagang antikuita, bahkan mantan montir. Semuanya rela berjudi demi uang yang bisa mengubah hidup mereka. Berbulan-bulan mereka menyiapkan setiap detail. Uang mereka dikumpulkan untuk membeli Leatherslade Farm, sebuah lahan pertanian reyot di pedesaan Buckinghamshire, sekitar 43 km dari jalur kereta. Di sanalah mereka menyimpan truk Land Rover curian, pakaian kerja, peralatan hingga radio yang disetel ke frekuensi polisi. Yang paling penting, Roger Cordray menyempurnakan rencana sabotase sinyal. Di Sears Crossing dekat Letburn, kereta pos pukul 3 dini hari akan dihentikan dengan tipuan. Lampu hijau ditutup sarung tangan, lalu baterai dipasang untuk menyalakan lampu merah.
Malam itu juga mereka memutus saluran telepon agar petugas sinyal tak bisa menghubungi ke depan. Bahkan, selembar kain putih dipasang di antara tiang jalur untuk menandai titik di mana truk kabur menunggu. Seorang pensiunan masinis yang dikenal kru sebagai Stan Eggett dikontrak untuk jadi sopir palsu. Biggs akan mengawasi lalu membantu memuat karung-karung. Tapi kenyataannya, tangan renta Eggett tak mampu mengendalikan mesin diesel baru itu. Sehingga Reynolds akhirnya memaksa masinis asli, Mills, yang sudah terluka untuk memindahkan kereta. Di pekan pertama Agustus, geng itu yakin semua celah sudah mereka tutup. Pukul 3:10 dini hari, 8 Agustus 1963, kereta pos Royal Mail dari Glasgow menuju London melaju kencang melewati pedesaan Buckinghamshire. Masinisnya Jack Mills yang berusia 58 tahun melihat lampu merah di Sears Crossing dan menghentikan kereta. Petugas api turun untuk memeriksa, namun langsung kaget. Lampu hijau ternyata ditutup sarung tangan, sementara lampu merah itu palsu. Saat ia berbalik, kawanan penyergap langsung muncul. 15 pria bertopeng, mengenakan baju kerja dan helm, menyerbuk kabin dan sisi jalur. Mills dipukul keras dari belakang hingga setengah pingsan. Petugas api diseret dan dilempar ke parit. Dengan tenang, perampok memaksa Mills yang linglung memindahkan lokomotif dan 2 gerbong pertama sedikit ke depan. Di bawah cahaya bulan, kereta berhenti di jembatan Bridgetown, yang sekarang lebih dikenal sebagai Manmore Bridge. Setengah mil lebih jauh, di mana truk-truk gelap sudah menunggu. Mereka kemudian menyerang gerbong khusus High Value Package atau HVP. Di dalamnya ada 2 inspektur senior pos, Frank Dehurst dan Thomas Cat, beserta 3 pegawai. Perampok menerobos masuk sambil mengayunkan pentungan besi. Dehurst dan Cat sempat melawan, tapi dihantam hingga tak berdaya. Semua kru dipaksa tiarap dan dirampas peralatannya. Jack Mills yang masih pusing dan rekannya, Whitby, diborgol di samping mereka. Dalam hening, kawanan itu mulai bekerja. Selama 15-20 menit berikutnya, mereka membentuk rantai manusia, mengopar 128 karung pos besar ke truk-truk. Tak ada satupun tembakan dilepaskan, tapi ancaman mereka satu. Jika ada yang melapor dalam 30 menit, mereka akan kembali. Dengan karung-karung uang menumpuk tinggi, para perampok naik ke 2 Land Rover dan 1 truk yang semuanya memakai plat nomor palsu yang sama, lalu menghilang dalam gelap malam. Setengah jam kemudian mereka sudah melaju kencang di jalan-jalan pedesaan yang sepi. Seorang petugas jalur yang tertinggal akhirnya berhasil menghentikan kereta barang yang lewat dan membunyikan alarm di Cheddington pada pukul 4:20 pagi. Radio polisi bergerak. Sebuah perampokan telah terjadi. Kalian tak akan percaya, mereka mencuri kereta itu. Tapi saat itu, sudah terlambat untuk mengejar para pelaku. 3 kendaraan yang penuh dengan uang tunai sekitar 2,5 juta pound sterling, setara lebih dari 50 juta pound sterling saat ini atau 800 miliar rupiah, meluncur menuju Leatherslade Farm. Pukul 4:30 pagi, kawanan itu sudah tiba di tempat persembunyian mereka yang terpencil. Di keheningan sebelum fajar, mereka membongkar karung-karung di lantai rumah pertanian dan mulai menghitung harta rampasan. Jumlahnya begitu besar hingga setiap dari 16 orang bisa mendapat bagian sekitar 150.000 pound sterling. Mereka terperangah berjalan di antara tumpukan uang kertas Bank of England. Banyak di antaranya pecahan 1 dan 5 pound sterling ditambah uang shilling dan beberapa lembar uang Skotlandia. Berhari-hari mereka bersembunyi,
mendengarkan percakapan polisi lewat radio tersembunyi. Namun begitu kabar menyebar bahwa polisi menyisir wilayah sekitar, kepanikan melanda. Satu persatu pergi diam-diam. Ada yang kembali ke London untuk bersembunyi di tengah keramaian, ada yang melarikan diri ke luar negeri. Namun kecerobohan terjadi. Seorang pekerja ladang melihat orang-orang asing berkeliaran di sekitar Leatherslade dan melapor. Senin, 12 Agustus, Scotland Yard menggerebek rumah pertanian itu. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan borgol, sarung tangan, masker, dan puluhan karung uang. Di luar, di bawah sebuah Land Rover, masih ada papan permainan monopoli yang ditinggalkan. Nampan warnanya penuh sibik jari. Dari papan itu, hingga cangkir teh, hingga peralatan, polisi berhasil mengumpulkan ratusan sidik jari. Dalam waktu sekitar seminggu, 80% dari pelaku sudah teridentifikasi. Rencana yang tampak sempurna itu akhirnya runtuh hanya karena satu sidik jari yang tak dibakar. Perburuan polisi meledak besar-besaran. Berbekal alamat dan nama samaran, detektif menyebar kemana-mana. Penangkapan pertama terjadi hampir seketika. Roger Caudray, sang ahli sinyal, berhasil dilacak dan ditangkap. Tak lama kemudian, 11 tokoh utama juga diciduk dalam waktu kurang dari setahun. 16 Agustus, pendaki di Dorking menemukan koper berisi uang tunai 100.900 pound sterling dibuang di hutan. Di dalamnya ada kunci dan tanda terima hotel, salah satunya atas nama Brian Field dan istrinya. Petunjuk itu membuka kedok Leatherslade. Detektif mengetahui Field yang mengatur pembelian lahan pertanian atas nama klien, lalu liburan ke Jerman yang waktunya mencurigakan karena bersamaan dengan Wilson dan Goody. Saat diinterogasi, Field mengaku pernah berkunjung ke persembunyian itu dan tanpa sadar menyeret saudaranya, Lenny dan pengacara John Wither. Pada September, keduanya ikut ditangkap. Bahkan Ronnie Biggs, nama paling terkenal dari kawanan itu, ditangkap 4 September 1963. Ironisnya, di Glasgow. Menjelang akhir tahun, hanya segelintir kaki tangan kecil yang masih buron. 20 Januari 1964, pengadilan khusus dibuka di Aylesbury untuk mengadili 15 terdakwa. Gedung pengadilan lama atau assizes terlalu kecil, sehingga ruang dewan lokal diubah jadi ruang sidang. Persidangan berlangsung selama 51 hari di bawah pimpinan Hakim Edmund Davis. Ketika juri akhirnya mengambil keputusan, hakim menjatuhkan vonis keras. Kejahatan kekerasan kotor yang lahir dari keserakahan besar. 7 perampok utama termasuk Bruce Reynolds, Goody, Buster Edwards, dan Charlie Wilson mendapat hukuman maksimal 30 tahun penjara. Ronnie Biggs, 34 tahun, Douglas Goody, 34 tahun, dan Charlie Wilson, 31 tahun, semuanya diganjar 3 dekade penjara. Lainnya mendapat 20 sampai 25 tahun, sementara juru tulis hukum Brian Field dijatuhi 25 tahun. 2 orang yaitu Lenny Field dan teknisi William Ball akhirnya dibebaskan dalam banding setelah bertahun-tahun di penjara. Vonis yang sangat berat ini mengejutkan Inggris. Hukuman mereka bahkan lebih panjang dibanding banyak kasus pembunuhan. Hakim sendiri mengakui besarnya jumlah uang yang dirampas, jauh lebih besar dari yang diperkirakan, membuat kasus ini tak tertandingi. Media yang awalnya menyebutnya sebagai Heist of the Century atau perampokan abad ini, akhirnya mengganti julukan menjadi Crime of the Century, kejahatan abad ini. Kisah ini tidak berakhir di ruang sidang. Pada Agustus 1965, kurang dari 2 tahun setelah perampokan,
Ronnie Biggs menghilang dari penjara Wandsworth. Ia sebelumnya sudah mengubah penampilannya lewat operasi plastik sehingga sulit dikenali. Biggs kabur ke Paris dan akhirnya menetap di Brazil, hidup terang-terangan, bahkan sempat memberi wawancara. Ia pun menjadi buruan paling terkenal dalam sejarah Inggris. Sementara itu Bruce Reynolds, Roy James, dan beberapa lainnya masih buruan selama bertahun-tahun. Reynolds sendiri baru tertangkap di Hamburg pada 1968. Pada 1976, hanya Biggs yang masih bebas. Hingga akhirnya pada 2001, setelah hampir 37 tahun melarikan diri, Ronnie Biggs secara sukarela kembali ke Inggris dan langsung ditangkap kembali. Namun karena kondisi kesehatannya yang memburuk, ia hanya menjalani sekitar 10 bulan penjara sebelum dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Biggs meninggal dunia pada 2013, tetap terkenal karena perannya dalam perampokan ini. Menariknya, 3 pelaku tidak pernah tertangkap. Sosok-sosok tak dikenal ini terus memicu legenda tentang perampokan tersebut. Dalam imajinasi populer, Reynolds dan Biggs menjelma seperti figur pahlawan rakyat, simbol orang biasa yang berani menantang the establishment, meskipun kenyataannya jauh lebih kelam. Hampir 60 tahun kemudian, Great Train Robbery masih hidup dalam cerita rakyat Inggris, bukan hanya sebagai perampokan brilian, tetapi juga sebagai kisah tentang kesetiaan dan pengkhianatan, tentang rencana yang hampir sempurna, tapi hancur hanya karena satu kesalahan kecil. Kereta pos Royal Mail, raksasa tidur bangsa Inggris, malam itu terbukti punya kelemahan manusiawi. Gaung dari perampokan itu masih bergema dalam sejarah hingga kini.